Izin Prof sedikit sampun bergabung. Ampun Pak Wawan, Oh, ketemu lagi nih. siap. Oke, siap. Oke, Monggo Prof sedikit waktu dan tempat kami sampaikan. oke, oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi warahmatullahi Bapak Ibu semua yang kami hormati. Ibu Dr. Ewa Nur Hayang Haryani, ya, dari Kadis Dinas Magetan, ya, yang pertama. Kemudian Pak Setiawan, ini kebetulan beliau ini dulu mahasiswa saya waktu S2 di peternakan gitu. Sepertinya sudah lulus Pak Wawan gitu. Jadi kalau belum lulus nanti saya minta apa kuliah lagi nih biar diizinkan sama Bu Kadis. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Ibu yang semua berkenan hadir di acara pagi ini. Jadi terima kasih sudah memberi kesempatan kepada saya di acaranya unik nih, ngarep jadi ngaji tapi ngajinya reproduksi karena mungkin terkait dengan Ramadan jadi masih di acara-acara ngaji tapi karena ngaji reproduksi itu mungkin ranahnya lebih ke duniawi istilahnya untuk peningkatan kesejahteraan tapi kalau untuk ngajinya mungkin ngaji baca Quran atau yang lain itu ranahnya adalah ranah untuk mendapatkan pahala dan surga jadi dua entitas yang berbeda tapi sama-sama ngaji ya. Baik, supaya segera saja nanti kita bisa diskusi, mohon izin saya akan share screen terlebih dahulu. Eh, Baik Bu, mohon izin Pak Wawan, apakah sudah kelihatan Gih, di sini Gih? Dia kasusnya dari alasan gitu. Pak Wawan, mohon izin konfirmasi sudah kelihatan Gih? Nggih sampun Prof, nggih sampun jelas Prof. Oke, Nggih. baik, Gih. Sudah Pak, sudah Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi, mohon izin untuk memulai diskusi hari ini. Jadi, apa yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan optimalisasi produktivitas. Jadi, tadi sudah disampaikan di pengantar tentang kalau bicara produktivitas itu di sapi perah berarti tentu saja terhadap produksi baik itu susu, anak, dan seterusnya yang mendukung. Tetapi optimalisasi saat ini haruslah berbasis pada teknologi data genetik dan reproduksi yang endingnya semua nanti adalah untuk kesejahteraan peternak. Jadi mengapa kok kemudian sapi perah yang menjadi kajian? Karena memang saat ini hal ini sangat seksi sekali karena kalau bicara tentang bidang peternakan terutama salah satunya adalah sapi perah itu terkait dengan produksi pangan, kemudian kesehatan, sumber daya manusia dan ternak. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika bicara pangan berarti kita akan bicara tentang produk eh, pangan asal ternak itu sendiri. Kemudian kalau bicara kesehatan berarti kita akan bicara terhadap efek dari konsumsi produk hasil ternak itu ke kesehatan dan ini sekarang sudah istilahnya apa banyak sekali yang sadar tentang penggunaan produk-produk peternakan ini untuk kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah tentang pembangunan sumber daya manusia, ya, agak besar sedikit. Kenapa kok kemudian pemerintah membuat program salah satunya MVG, kemudian di dalamnya ada konsumsi susu dan seterusnya itu adalah terkait juga dengan pembangunan sumber daya manusia, tetapi di balik itu semua pengelolaan ternak menjadi salah satu kata kunci karena susu tidak bisa keluar dari tumbuhan, susu tidak bisa keluar atau diambil dari laut, tetapi dia keluar dari ambingnya si ternak itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini tantangan kita di Indonesia, salah satunya hal yang paling krusial adalah di sini. Jadi di bagaimana tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi kalau Bapak Ibu Persani di tabel yang kanan ini, yang saya beri tanda merah ini, ya, ini perbandingan Indonesia dengan beberapa negara yang lain. Contoh di sini, ini adalah skor literasi atau kemampuan literasi. Jadi diukur pada kemampuan literasi membaca, matematika, dan sains, itu Indonesia memiliki skor di antara 300 sampai 400. Tapi kalau kemudian penjenengan bandingkan dengan
Singapura yang paling dekat itu membacanya skor literasinya kita kalah jauh. Singapura itu sudah 549. Ya, makanya benar kalau di kita itu gairah untuk membaca itu kecil. Kemudian matematika juga sama, di Singapura sudah di 500, Thailand juga sama. Dibandingkan dengan negara-negara maju yang lain, contoh ada Cina, ada Jepang, ada Jerman, ada Turki, dan seterusnya, itu juga masih eh, sangat jauh gapnya. Apalagi rata-rata secara dunia. Jadi kalau secara dunia itu sudah di 400, kalau kita masih di bawah 400. Jika data ini dihubungkan dengan total konsumsi protein hewani, panjenengan semua bisa lihat, Bapak Ibu semua bisa lihat bahwasanya konsumsi kita itu masih sekitar 66 gram per kapita. Ya. Tetapi kalau di beberapa negara maju itu sudah di atas 80, bahkan sudah di atas 100. Dan ini adalah hal yang harus menjadi tantangan untuk kita meningkatkan konsumsinya. Melalui apa? Paling gampang yang melalui peternakan. Ada daging, susu, telur, dan sebagainya. Nah, di sisi lain, kita juga sedang mengalami masalah yang disebut dengan namanya stunting. Nah, stunting ini menjadi hal yang harus diturunkan karena stunting ini menjadi satu angka yang harus dari tahun ke tahun harus diturunkan ya karena ini terkait dengan pertumbuhan anak. Yang selanjutnya, susu menjadi program atau bagian yang paling penting di sini karena susu ini memiliki nilai biologis yang tinggi, tetapi dengan nilai biologis yang tinggi itu menjadikan dia mudah dikonsumsi dan mudah untuk meningkatkan konsumsi protein hewan. Nah, ini menjadi justifikasi tantangan kita di nasional tuh ini Bapak Ibu. Jadi tadi sudah disampaikan di pengantar bahwasanya produksi susu segar nasional kita itu rendah. Hanya sekitar 27,37% itu adalah impor. Nah, ini masih ruang yang sangat lebar untuk dilakukan peningkatan. Artinya dengan produksi sekarang untuk katakanlah mengejar ke 100% itu harusnya ada dua kemungkinan. Satu adalah kemungkinan menaikkan populasi. Kalau katakanlah produktivitasnya tidak naik, berarti populasinya yang naik. Kalau yang naik berarti kalau mau mencapai 100% katakanlah berarti naiknya 4 atau sampai 5 kali lipat. Kalau sapi sekarang itu ada sekitar 500.000, kali 4 atau kali 5 itu sekitar 2 juta ekor. Makanya betul kalau ada program dari pemerintah mau impor 1,5 juta ekor sapi ini untuk salah satunya program produksi susu dalam negeri. Nah, efek dari kenapa produktivitas susu itu rendah dan importasi tinggi, efek yang paling terasa adalah kesejahteraan peternak menjadi rendah. Karena kenapa? Dengan kesejahteraan peternak yang rendah ya, akhirnya peternak akan memelihara ternak begitu-begitu saja tanpa memperhatikan kualitas atau tanpa memperhatikan hal yang lain. Karena ya harganya gitu-gitu saja dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau bicara tentang impor susu, paling banyak 41% itu dalam bentuk skim. Surat ya, jadi bukan surat keterangan. Terus kemudian diimpor paling banyak itu 33% dari Amerika, kemudian New Zealand, kemudian dari Australia, dan terakhir dari Uni Eropa. Jadi ini adalah gambaran importasi susu yang 77% tadi. Sementara kalau di dalam negeri, populasi sapi perah kita itu yang sekitar 500.000 itu 51%-nya ada di Jawa Timur. Jadi mungkin saya tidak tahu di tempatnya Bapak Ibu itu ada berapa, tetapi kalau di Jawa Timur ini paling besar. Kemudian disusul Jawa Tengah dan Jawa Barat. Nah, kemudian kalau untuk produksi susu juga sama, paling tinggi di Jawa Timur, kemudian Jawa Barat dan Jawa Tengah. Artinya apa di sini? Produksi susu itu masih berdasarkan jumlah populasi. Jadi kalau populasinya tinggi ya produksi susunya tinggi. Tetapi ada yang menarik ini kalau penjenengan Bapak Ibu Persani semua, Jawa Tengah itu produksi susunya 10%, tapi populasinya 25%. Ini ada yang menarik karena Jawa Tengah ini biasanya terkenal dengan untuk perbaikan
sapi satu, yang kedua adalah untuk eh, pembuatan atau apa istilahnya racing betina untuk kemudian dia nanti menjadi darah dan seterusnya. Sehingga di sini produksi susunya menjadi hanya 10%. Nah, ini didukung dengan industri peternakan nasional yang sekarang ini masih didominasi oleh peternakan rakyat dan masih tersentra di Pulau Jawa. Sementara di Pulau Jawa sendiri kalau Bapak Ibu rasakan densitasnya itu kan sudah sangat tinggi ya. Artinya padat sehingga kalau untuk ekspansi populasi secara ekstensif itu menjadi kurang bijaksana. Kemudian mega farm sedikit. Nah, kemudian solusinya seperti apa? Adalah dengan peningkatan produktivitas baik itu reproduksi, genetik maupun peternak itu sendiri. Jadi peternak harus dibuat dia. Nah, Bapak Ibu, kalau bicara tentang sapi perah, berarti kita akan bicara tentang 4 komponen. Satu adalah tentang produksi, yang kedua adalah bicara tentang konsumsi, dan yang ketiga adalah produktivitas, dan yang terakhir adalah reproduksi. Karena sapi perah ini hanya bisa untuk menghasilkan susu kalau dia melahirkan dulu. Melahirkan kalau dia bunting, bunting kalau dia dikawinkan mau kalau dia estrus dan seterusnya. Ini yang perlu untuk kita catat. Nah, kondisi sekarang yang terjadi industri peternakan sapi perah itu hanya ditopang oleh 507 atau sekitar 500.000 ekor. 80%-nya itu merupakan peternakan rakyat. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau cara peternakan rakyat kan berarti dengan kapasitas 1 sampai 5 ekor atau mungkin 5 maksimal 10 ekor. Di atas itu kan sudah tergantung terkategori peternakan menengah yang jumlahnya 12%. Jadi bisa dibayangkan di sini bagaimana variasi atau model cara pemeliharaan yang berbeda-beda. Di satu kampung saja dengan populasi sapi perah yang berbeda yang banyak, tetapi dia dimiliki oleh peternakan rakyat, bisa jadi cara pemeliharaannya berbeda. Ada yang diberi pakan jerami, katakanlah, ada yang diberi di konsentrat, ada yang tidak, konsentratnya pun macam-macam, dikawinkan dengan hal-hal semen, ada yang mengawinkan dengan semen EVA, ada yang mengawinkan dengan semen non EVA. Saya tidak bilang kalau kawinkan dengan yang lainnya, tetapi praktis ini seperti yang saya alami di lapangan terjadi, dan itu membuat tidak standar sehingga produktivitasnya berbeda-beda. Nah, untuk itu saya membuat 4 komponen bagaimana proses strategi peningkatan produksi susu itu bisa dilakukan. Yang pertama adalah seperti yang saya sampaikan di awal adalah peningkatan jumlah dan kualitas sapi perahnya itu sendiri. Jadi kualitas itu berarti number, jumlahnya, ekornya, ya ekornya berapa. Jadi kalau bicara tentang ekor, saya teringat menanyakan apa fungsi ekor kepada sapi. Nah, gitu. Kalau mahasiswa saya menjawab, oh fungsinya untuk ngusir larat, fungsinya untuk ngusir istilahnya parasit. Tapi jawaban itu tidak betul. Yang betul kegunaan ekor itu adalah untuk menghitung 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor itu kan baru betul. Nah, kembali ke sini, jumlah harus meningkat. Meningkatnya adalah terutama adalah betina yang menghasilkan susu. Kemudian yang kedua kualitas. Kalau kualitas di sini adalah dari perspektif genetik. Jadi selain populasinya bertambah, genetiknya juga. Yang kedua adalah breed sapi baru atau sapi yang sudah ada, tetapi kita lakukan proses seleksi agar cocok dengan kondisi tropis. Apa itu kondisi tropis? Adalah kondisi di mana panas, heat stress yang terjadi, dan mungkin ini kita sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, gitu. Terus kemudian yang ketiga adalah pemeliharaan sapi perah sesuai potensi. Jadi kalau potensinya 10 ya dipelihara dengan 10, tetapi kalau potensinya 20 ya dipelihara dengan cara 20. Kemudian yang terakhir adalah edukasi peternak, nilai tambah, dan penguatan kooperasi. Jadi apapun yang akan ditingkatkan jumlahnya, breed apa saja yang akan digunakan, kemudian sapi perah apa yang dipelihara, itu kalau peternaknya tidak diedukasi, tidak diberikan nilai tambah, ya endingnya sama saja tidak akan memberikan kesejahteraan. Nah, bagaimana bicara kalau tentang peningkatan jumlah sapi perah? Ada 3 solusi yang saat ini saya kurasi Bapak Ibu. Yang pertama adalah
dengan meningkatkan produktivitas melalui peningkatan genetik dan perbaikan manajemen. Jadi kalau dulu kuliah masih keingat P sama dengan G yang berinteraksi dengan environment ya. Ini maka untuk meningkatkan P ini caranya dua. Jadi meningkatkan G juga dengan meningkatkan environment. Kalau environment-nya sama, katakanlah di kondisi tropis, katakanlah dengan pola peternakan rakyat, berarti yang bisa ditingkatkan adalah ini. Ya, atau kalau sebaliknya, kalau G-nya itu sama, yang dilakukan perbaikan apa? Perbaikan adalah environment atau lingkungan. Namun, Bapak Ibu, perbaikan genetik maupun perbaikan lingkungan itu memberikan dampak yang berbeda. Dampaknya seperti apa? Ini ada grafik yang kami dapatkan dari USDA. USDA itu adalah United States dari Department of Agriculture yang membandingkan produksi susu tahun ke tahun dengan perbaikan genetik dan perbaikan manajemen. Yang kuning ini adalah perbaikan manajemen, sementara yang biru ini adalah perbaikan genetik. Bapak Ibu bisa lihat ketika hanya manajemen yang diperbaiki, peningkatannya flat landai ya. Setelah tahun sekitar 95 di sini dia landai. Ya. Jadi tidak bisa meningkat lagi. Tetapi kalau genetik itu eksponensial, naiknya tinggi seperti ini. Jadi kenaikan ini bisa tercapai karena adanya perbaikan genetik. Nah, perbaikan genetik itu dengan cara apa? Kalau dulu mungkin Bapak Ibu mengenal ada yang namanya progeny atau uji ziuran. Ya, kemudian di sini dilakukan progeny. Cuman gapnya di sini kalau Bapak Ibu lihat semua di sini tidak sebesar ketika genotip itu digunakan. Jadi di sini bisa diambil sebuah benang merah bahwasanya perbaikan melalui progeny itu tidak secepat kalau perbaikan dengan genomik. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini di tahun 2020 produksi susunya sudah mencapai sekian banyak di sini dibanding dengan yang progeny yang saat itu hanya sedikit. Jadi naiknya bisa sekitar 2 kali lipat di sini kalau saya estimasi. Nah, disinilah mengapa perbaikan secara genetik itu menjadi kunci. Karena itu adalah perbaikan yang sifatnya bisa dikatakan bisa permanen. Ya, karena kalau genetiknya diperbaiki itu kan nanti anak-anaknya menjadi baik. Jadi mohon dicatat dulu, kalau perbaikan genetik itu bukan pada populasi sekarang, tapi populasi yang berikutnya, atau populasi yang akan dihasilkan. Sehingga kalau yang dipilih adalah jantan betina terbaik atau betina-betina terbaik dikawinkan dengan entah inseminasi buatan atau kawin alam dengan pejantan yang terbaik, maka anaknya akan menjadi kualitas genetiknya meningkat. Kalau kualitas genetiknya meningkat, apa yang terjadi? Maka performanya untuk produktivitasnya juga akan meningkat. Performa produktivitas diukur dari apa? Ya bisa dari nanti produksi susu, pertumbuhan, ketahanan terhadap mastitis, ketahanan terhadap penyakit, dan sebagainya. Nah, inilah Bapak Ibu mengapa gambar ini menjadi penting. Karena kalau targetnya nanti Indonesia masih 2045, tapi kalau saat ini kita 2050 itu nanti dibutuhkan sekitar 40 juta ekor sapi lagi untuk memenuhi kebutuhan susu dan pangan di seluruh dunia. Nah, ini semua penambahan populasi itu 1 ekor menjadi 2 ekor, menjadi 3 ekor, 4 ekor sampai puluhan juta itu tergantung dari proses reproduksi. Karena tidak ada ceritanya gambar sapi di fotokopi kemudian jadi sapi, tidak ada cerita. Oke. Reproduksi menjadi kunci. Gagalan dalam memanajemen reproduksi, maka efeknya akan mengakibatkan inefisiensi. Kenapa inefisiensi? Ya, sama-sama di sapi dipelihara, tetapi sapi bunting sama yang tidak bunting kan otomatis akan lebih menguntungkan yang bunting. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dalam perspektif sapi perah, sama-sama melihara sapi yang menghasilkan susu sama yang tidak menghasilkan susu, maka otomatis nilai efisiensinya atau pendapatannya juga. Dan ini semua Bapak Ibu tergantung dari yang namanya teknologi reproduksi. Yang mungkin saat ini yang banyak dikenal paling masif untuk penyebarannya adalah dengan menggunakan inseminasi buatan. Terutama kalau untuk ruminansia besar. Dan ini tidak hanya berlaku untuk sapi perah, Bapak Ibu, sapi potong juga bisa.
kambing domba juga bisa, dan seterusnya. Ayam, kuda, itu untuk peningkatan populasinya adalah dengan menggunakan percepatannya teknologi reproduksi. Tapi muncul pertanyaan, yang boleh atau yang bisa untuk bereproduksi itu yang mana? Atau siapa? Itulah kemudian muncul yang namanya seleksi. Seleksi itu menseleksi kualitas genetik, yang kualitas genetik itu informasi-informasinya ada di dalam DNA. Nah, kalau dibayangkan DNA itu di dalamnya ada di dalam sel, kemudian terdapat di kromosom, dan di dalam kromosom itu ada DNA, ada gen. Masing-masing gen akan memiliki peran terhadap sifat ternak itu sendiri. Ya, seperti kalau kita ya, ada yang memiliki rambut tebel, rambut tipis, atau rambut yang ikal gitu, itu tergantung dari genetik. Nah, itu yang kontrol siapa gen. Sama juga dengan sapi. Sapi itu produktivitas susu itu dikontrol oleh gen, kemudian pertumbuhan dan seterusnya. Jadi inilah mengapa kemudian proses seleksi menjadi sesuatu yang sifatnya kunci, karena nanti dia baik ditambah baik nanti akan menjadi baik, 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 dan seterusnya. Ini Bapak Ibu kuncinya. Kemudian yang selanjutnya, kenapa kok kemudian genomik itu menjadi salah satu game changer atau salah satu hal yang merubah permainan kalau untuk peningkatan produktivitas? Karena seleksi genetik itu sifatnya adalah cepat, ya. Kemudian akurasinya tinggi, cost-nya rendah dibanding dengan yang tradisional, termasuk waktunya juga. Kalau genomik itu waktunya sekitar 3 tahun, tapi kalau tradisional mungkin saya menyebut saja progeny ya, itu sekitar 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Ya, jantan harus dikawinkan dengan betina dulu, anaknya keluar, nanti anaknya baru ditumbuh besar, kemudian dikawinkan, bunting, lahir, produksi susunya keluar. Berarti itu membutuhkan waktu sekitar ya minimal 7 tahun, kurang dari 7 tahun. Sehingga ini progres untuk peningkatan genetiknya menjadi lambat, akurasinya kurang cepat. Nah, kalau untuk genomik ini kenapa akurat? Ya karena tadi sudah dipetakan sifat-sifat apa yang dikontrol oleh gen apa, dan itu sudah diketahui. Sehingga kita tinggal milih yang moti itu. Nah, kemudian lower cost. Cost-nya rendah. Karena kenapa? Dia bisa dilakukan ketika pedet itu lahir. Pedet lahir, cek potensi genetiknya seperti apa. Ketika sudah dapat potensi genetiknya, kita bisa pastikan ini. Ini mau dipelihara dengan cara apa. Kalau dia tidak memenuhi threshold untuk menjadi induan, untuk menghasilkan susu, katakanlah, ya dipindah menjadi pedaging gitu. Ataukah mungkin dikaling. Tapi kalau di Indonesia sepertinya belum ada mekanisme kaling seperti itu. Jadi mekanismenya adalah ketika dia tidak berpotensi, ya dipelihara sesuai dengan potensi. Nah, karena lebih dari 80% sapi perah itu didukung oleh peternakan rakyat, maka biasanya yang terjadi adalah tidak ada catatan fenotip atau sifat ekonomi yang lain. Oke, Bapak Ibu pasti perso kalau yang sering di lapangan pasti tidak ada catatan. Itu bapaknya siapa, bukan bapaknya yang boleh ibunya sapi, ya bukan. Tapi sapi ini anaknya pedet, bapaknya siapa, ibunya siapa, ibunya punya produksi berapa, dan seterusnya, itu tidak. Kemudian tidak ada catatan silsilah. Kenapa? Ini salah satu yang sewu hal yang perlu diwaspadai ketika berbicara tentang pelaksanaan inseminasi buatan. Karena di inseminasi buatan kan di lapangan, ya, sapinya dikawinkan. Dengan apa? Kadang dia memilih stronya sendiri. Maksudnya, saya pilih dikawinkan dengan Simmental, Limousin, atau mungkin dengan Eva. Tapi tidak pernah ada catatan Simmental, Limousin, Eva-nya itu dicatat sebagai bagian dari silsilah. Ini berkorelasi positif dengan di bawah sistem kawin yang tidak terkendali, campuran. Ya. Perah bisa kawin dengan potong, potong bisa kawin dengan perah, dan seterusnya. Dan ini efeknya apa? Kalau dia menjadi anakan, kemudian anakan ini dibesarkan menjadi induan, berarti sapi perah akan memiliki, katakan, darah sapi potong. Efeknya apa? Efeknya adalah menurunkan produktivitas. Jadi ini kata kuncinya. Yang keempat adalah sistem terkelola yang beragam dan sumber daya yang terbatas. Sehingga di sini mengapa genetic improvement dengan genomik itu menjadi sebuah solusi yang cepat dan akurat. Nah, ini
kenapa kemudian kami memperkenalkan atau kami memulai proses seleksi genetik itu dengan dasar. Nah, bagaimana metodenya? Kami selalu berbasis dengan data. Data apa Bapak Ibu di situ ya? Data produksi, data silsilah, data genetik terutama. Kalau data genetik itu ini tidak kelihatan. Bacanya hanya bisa dilakukan dengan teknik namanya genotyping atau sequencing, dan di situ nanti hanya akan keluar grup. Ada huruf A, ada huruf T, ada huruf G, ada huruf C. Nah, hanya keluar ini. Terus pedigree ini berarti silsilah Bapak Ibunya. Untuk apa? Satu, dua ini nanti endingnya kami akan gunakan untuk menilai yang namanya genetic estimated breeding value. Atau kalau bahasanya mungkin adalah nilai pemulihan. Nah, nilai pemulihan ini efeknya apa, Mak? Nanti adalah untuk ranking. Ranking dari ternak di dalam populasi. Nah, rankingnya ini nanti untuk menentukan apa? Kalau dia pejantan menjadi pejantan terbaik digunakan untuk apa? Pemaja. Kalau betina juga betina terbaik katakanlah nanti menjadi induan ataupun mungkin menjadi sumber embrio untuk embrio transfer, atau kepentingan nilai pemulihan ini adalah kami gunakan untuk kepentingan manajemen. Artinya kepentingan manajemen seperti apa? Sebagai contoh begini, kalau dalam satu populasi itu rata-rata produksinya adalah 15 liter, tetapi si sapi ini memiliki produksi di bawah 15 liter. Nah, artinya potensinya dengan produktivitasnya kan terjadi gap. Nah, gap ini tinggal dilihat problemnya ada di mana. Problemnya kalau memang manajemen ya berarti nanti manajemennya yang dioptimalkan. Tapi kalau problemnya karena mungkin komposisi genetiknya yang tidak mendukung ya berarti dia tidak bisa dilakukan hal lain. Nah, ini membuat nanti peternak akan memiliki nilai tambah. Katakan sapinya tidak cocok untuk sapi perah ya berarti harus dijadikan eh, bentuk lain. Sapinya sapi potong dijadikan untuk indukan sapi potong. Tapi sapi potongnya yang seperti apa biar nilai tambahnya tinggi? Mungkin bisa diinseminasi dengan wagyu umpamanya. Contohnya seperti itu. Dan ini sudah pernah kita lakukan untuk memberikan nilai tambah kepada peternak. Dan mohon diingat Bapak Ibu karena kalau peternak kita kan tidak bisa serta-merta sapinya langsung dipotong, dikaling gitu kan. Tidak, karena itu bagian dari kalau bahasa di kami itu adalah rojo koyo, artinya sebagai harta kekayaan ya, status sosial dan sebagainya. Sehingga untuk tetap dipelihara ya berarti harus diberikan added value atau nilai tambah di tempat. Nah, disinilah kami mengembangkan Bapak Ibu yang namanya Indonesian Genomic Breeding Value. Apa tuh ini? Mungkin orang bertanya-tanya. Ini adalah nilai estimasi genetik berdasarkan estimasi nilai genetik, tetapi ini kami kembangkan untuk indexing. Indexing itu seperti apa? Ada bobotnya. Jadi nilai pemulihan tadi berdasarkan data DNA itu memprediksi kemampuan produktivitas ekor ternak. Terus kemudian kami gunakan di sini genetik-genetik dari ternak lokal. Kemudian sifat-sifat yang ditekankan ada pada di sini. Sehingga nilai ini nanti akan mencerminkan dari semua komponen di sini. Mencerminkan nilai kekuatan pada produksi susu, kekuatan pada heat stress, kekuatan reproduksi, pada kekuatan pada kesehatan. Sehingga nanti akan ada nilai ini pada masing-masing sapi, dan ini digunakan nanti untuk ranking. Yang baik, yang mana, yang terbaik, mana, yang tidak baik, yang mana. Karena kami berpikir kalau seleksi ini hanya digunakan untuk kepentingan reproduksi dan tetua, kita baru mendapatkan hasil dari informasi ini nanti setelah sapi itu melahirkan atau ada anaknya. Tetapi kalau saat ini yang perlu kita tangani juga dengan potensi ini kita bisa apakan, ya kita bantu peternak untuk manajemennya. Nah, data-data ini Bapak Ibu kami kumpulkan dari 11 lokasi farm di seluruh Indonesia, dari Sumbar, Jabar, Jateng, Jatim, paling banyak di Jatim. Kemudian sampelnya dari sapi peternakan rakyat, kemudian manajemennya menggunakan manajemen peternakan rakyat. Jadi kami tidak mengubah apapun, yang kami ingin lihat adalah bagaimana
ekspresi sebenarnya terkait dengan genetik ini di peternakan rakyat. Kemudian data fenotip yang kami kumpulkan adalah produksi susu, kemudian tampilan produksi lainnya, data reproduksi dan seterusnya, sehingga kami menghasilkan nanti kandidat pedet untuk request. Datanya bentuknya seperti apa, Bapak Ibu? Nanti seperti ini, gitu. Ini tidak mungkin tidak perlu saya jelaskan secara detail. Nanti tiap sapi itu akan memiliki sifat produksi susu itu nanti ada nilainya, fertility nanti ada nilainya, kemudian disease resistant itu nanti ada nilainya. Nah ini nanti dari ketiga ini ya nanti digabung menjadi nilai yang namanya IGBV. Nanti ini sudah merepresentasi dari ini semua. Pasti di sini nanti ada indexing ini berapa persen kekuatannya, ini berapa persen, ini berapa persen. Nah ini sedang kami kembangkan untuk indeksnya. Nah baik, yang kedua Bapak Ibu tadi setelah peningkatan jumlah, jadi jumlah dan genetik itu harus jadi satu ya. Jadi kalau reproduksi itu sebagai cara peningkatannya jumlahnya, tetapi kualitas itu harus dipastikan melalui pemilihan genetik yang terbaik. Yang kedua adalah kemungkinan kita bisa membuat breed baru yang cocok dengan kondisi tropis. Kenapa ini menjadi isu yang sangat strategis? Karena ada hal terkait dengan heat stress. Di pertemuan kemarin sudah disampaikan efek heat stress itu apa? Ada sangat banyak tampilan reproduksi yang tidak efisien, produksi susu menurun, kemudian masalah kesehatan, kerugian, dan seterusnya. Jadi problem yang dialami oleh sapi-sapi perah yang ada di Indonesia adalah ini, heat stress. Karena diakui atau tidak, kita ini tidak punya breed sapi perah asli Indonesia. Impor dari dulu Belanda mengenalkan sapi Eva, kemudian disilangkan dengan sapi lokal di Indonesia. Kalau ceritanya, yang jadi sapi Grati yang saat itu, kemudian berkembang dan ada juga yang impor langsung, tetapi problem utamanya adalah terkait dengan heat stress. Heat stress ini mengakibatkan penurunan banyak hal, terutama di reproduksi. Ini menjadi tidak efisien. Karena kenapa? Ya, heat stress ini mengakibatkan mungkin penurunan kualitas spermatozoa, oosit dan seterusnya. Nah, ada solusi kemungkinannya adalah ini, Bapak Ibu. Ada 3 hal. Satu adalah importasi, 2 adalah cross dengan pool genetik yang tersedia, yang ketiga adalah importasi dan cross itu harus terkoneksi. Kalau importasi mungkin di sebelah kiri Bapak Ibu sudah bisa melihat ada sapi-sapi yang memang dia tahan di dalam kondisi panas ya. Contohnya adalah sapi dari sapi kir, sapi nelon, sapi kirulan dan seterusnya. Ini memungkinkan untuk dilakukan importasi ternak hidup, embrio ya berarti nanti kita akan bicara reproduksi. Kemudian kalau live animal juga akan bicara juga dengan reproduksi, karena kalau kemudian dia diimpor dalam kondisi tidak bunting atau bunting ya kemudian nanti harus dipastikan bahwasanya proses reproduksinya berjalan untuk menghasilkan keturunan dan memproduksi. Nah kemudian kalau ada semen, ini berarti ada kemungkinan cross dengan pool genetik yang tersedia, artinya di-crosskan dengan mungkin Eva atau di-crosskan dengan sapi lokal lainnya, ya, tetapi di-crosskan untuk produksi susu. Namun kata kunci yang perlu dilakukan adalah hal ini harus terkontrol, termonitor, dan sesuai dengan tujuan pengembang. Atau juga sapi-sapi yang ada saat ini bisa dilakukan seleksi secara molekuler, Bapak Ibu. Dengan cara apa? Ada satu gen namanya HSP90AB1 yang menurut penelitian kami itu memiliki korelasi positif terhadap produksi susu. Ya, dari sini seekor sapi bisa dilihat dia nanti memiliki genotip seperti apa. Genotip itu ini artinya gennya CC, TT atau CT. Nah, dari penelitian kami kalau kalau sapi CC itu produksinya akan lebih tinggi dibanding CT maupun TT, baik pada laktasi sapi maupun laktasi bayi. Impact-nya apa Bapak Ibu? Kalau ini digunakan untuk informasi manajemen, artinya sapi yang memiliki CC ini akan dipilih untuk sapi produksi susu dibanding CT maupun TT. Meskipun
TT dan TT ini juga sama-sama menghasilkan susu, tetapi dengan pemeliharaan yang sama, kalau CC ini menghasilkan produksi lebih banyak, maka dia yang harusnya atau akan dipilih untuk memastikan performa. Nah, ini berkorelasi positif dengan bahwa pemeliharaan sapi perah itu harus sesuai potensi. Kalau potensinya besar ya kasih lingkungan yang besar. Oke. Ini kalau saya selalu mencontohkan yang di sebelah kiri ini ada mobil bagus, Pak, Bapak Ibu. Katakanlah Lamborghini Gallardo. Dia bisa lari 0 sampai 100 km dalam 42 detik. Tapi caranya ada syaratnya tuh. Syaratnya adalah jalannya ya harus mulus seperti ini, lurus mulus atau mungkin di sirkuit. Coba kalau ditaruh di jalan yang banyak polisi tidurnya, ya pasti kan dia tidak akan lari 0 sampai 100 km per jam selama dalam 44,2 detik. Yang kedua syaratnya seperti apa? Syaratnya ya mungkin bahan bakarnya ya bukan bahan bakar yang biasa. Mungkin kalau pakai pertamax yang turbo, gitu kan. Bukan pakai yang lain. Nah, terus kemudian ada yang bisa nyetir dengan kecepatan tersebut. Nah, ini sama juga dengan sapi. Kalau potensi sapi ini hanya itu menghasilkan 10, ya berilah lingkungan yang memastikan dia mendapatkan 10. Tapi mengeluarkan 10. Tapi kalau dia potensinya 20, maka kalau saat ini dia berproduksi 10, apa yang terjadi ya berarti ada potensi yang hilang di sini. Ya, ada gap 10. Nah, ini bisa dioptimalkan dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki manajemen atau memperbaiki kondisi lingkungan. Bisa pakan, bisa yang lain. Ya, jadi sesuai potensi ini nanti efeknya adalah ke efektivitas dan efisiensi. Nah, kalau melihat sapi seperti ini, Bapak Ibu, mungkin penjenengan semua tidak tahu ya, mana sapi yang memiliki potensi susu tinggi, produksi susu tinggi, mana sapi yang tahan stres, mana sapi yang memiliki kemampuan produksi yang baik, dan apakah ini bisa dilakukan lebih awal. Katakanlah ini ada sapi 1, 2, 3, ternyata produksi yang tinggi kalau dilihat walaupun kecil ini ternyata tinggi. Ini walaupun gede reproduksinya ternyata tidak bagus. Nah, ini kan terkait dengan yang namanya pemilihan sejak awal. Jadi kalau dengan beli pedet, katakanlah pengen sapi itu nanti produktivitasnya tinggi, katakanlah melihat potensinya, itu sudah bisa dilakukan dari awal dengan cara apa? Dengan deteksi genetik. Jadi saya membayangkan kalau cara beternak kita itu ke depan harus diubah, harus berubah. Berubahnya seperti apa? Menggunakan informasi-informasi genetik itu untuk melakukan proses determinasi atau pemisahan dari awal. Sejak awal kalau yang potensi susunya tinggi, heat resistant ya, kalau ini yang dicari ya berarti harus dilakukan tes genetik. Kemudian sapi-sapi ini diberikan sertifikat yang ketika dia dijual itu nilai valuasinya harusnya lebih tinggi dibanding dengan yang katakanlah yang produksi susunya rendah. Ya, kalau bahasa saya paling gampang ya kayak kita beli bibit jeruk gitu ya. Orang mungkin klaim jeruk ini manis, tapi kalau kita beli bibitnya baru bisa memvalidasi jeruknya manis kan kalau nanti sudah ditanam, terus kemudian berbuah, buahnya matang baru bisa dirasakan manis. Itu kan berarti butuh waktu ya antara nanam sampai kemudian dia dipanen. Ya kalau manis berarti pas betul. Tapi kalau nggak manis berarti kan kita rugi nunggu waktunya. Ya sama juga dengan di sapi. Katakanlah kalau dia potensinya tidak diketahui sejak awal, dan ternyata ketika sudah berproduksi dia produktivitasnya rendah, berarti kan kita rugi waktu di mana memelihara, biaya pakan, biaya dan lain-lain. Kalau sudah diketahui sejak awal, maka proses ini akan menjadi lebih efisien. Itu Bapak Ibu yang terkait dengan kenapa kok kemudian deteksi potensi genetik ini menjadi penting. Dan ini bisa dilakukan, teknologinya sudah banyak ya. Yang kami gunakan ada PCR, kemudian kami memiliki teknologi untuk array, ya. Terus kami juga memiliki teknologi dengan next generation sequencing. Kalau PCR ini biasanya hanya satu gen untuk satu sifat, ya. Kemudian tapi yang kami gunakan biasanya gen-gen yang sifatnya mayor. Gen mayor itu apa? Adalah gen yang kalau diseleksi dia nanti akan berpengaruh terhadap satu proses yang jumlahnya besar, gen produksi susu dan seterusnya. Terus kemudian yang
Kedua, array ini kita gunakan 55.000 marker. Jadi ada 55.000 penanda genetik, ya. Ini lebih akurat. Terus kalau NGS ini lebih akurat lagi karena seluruh kromosom itu kita sikum, ya. Jadi akurasinya tinggal nanti pilihan, ya. Apakah pakai PCR, pakai array atau pakai NGS. Tapi mostly saat ini yang kita gunakan adalah dua ini. PCR dan array. Untuk NGS itu terbatas pada ternak-ternak yang sifatnya khusus. Nah, terakhir ini Bapak Ibu. Kalau tadi genetiknya sudah ditingkatkan, produksinya sudah ditingkatkan, populasinya sudah ditingkatkan, sudah ada breed baru, ada satu bagian yang mungkin harus kita lakukan bersama, edukasi terhadap petani. Jadi kalau sudah punya Lamborghini seperti yang saya sampaikan tadi, ya harus diedukasi cara nyetirnya piye, cara memberi bahan bakarnya seperti apa, cara pengelolaannya seperti apa. Karena selama ini, mohon maaf peternak itu kan informasinya bisa jadi terbatas dan turun-temurun. Kalau dulu seperti ini, ya sekarang ngikuti seperti ini dan seterusnya. Nah, meskipun sekarang kalau untuk informasi bisa dicari dengan mudah ya, via TikTok, via YouTube dan seterusnya. Cuman harus diarahkan, ya karena ini saya alami sendiri kebetulan bapak saya seorang peternak sapi. Jadi kalau dapat informasi dari YouTube atau TikTok itu pengennya coba ini, coba itu, coba ini, coba itu. Akhirnya kalau kebanyakan coba-coba ya akhirnya tidak jadi. Bahkan dicoba ini, bahkan dicoba itu. Ini menjadi tugas kita bersama, mengedukasi peternak, kemudian memberikan nilai tambah, dan satu lagi terakhir kalau bicara sapi perah adalah kita bicara tentang ekosistem. Ekosistemnya adalah koperasi. Jadi selama ini persepsinya kalau peternak sapi itu ya memang kotor, tidak ada harganya, maksudnya valuasinya rendah dan seterusnya. Ya karena kenapa? Ya produktivitasnya apa ada. Inilah mengapa kemudian kita memiliki PR. PR-nya adalah generasi muda sekarang ini tidak banyak yang mau berkecimpung di bidang peternak. Sehingga jumlah peternaknya menurun. Kalau jumlah peternaknya menurun, siapa yang akan ngopeni sapi dan seterusnya. Nah, ini adalah edukasi yang perlu kita bangun. Makanya kalau tadi saya melihat ada ternak milenial gitu namanya, wah saya senang ini karena kenapa? Melalui jalur-jalur seperti itu yang akan menyadarkan bahwasanya proses peternakan itu menjadi penting dan memiliki nilai yang luar biasa. Tadi ke pembangunan manusia, ke ketahanan pangan, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita bisa memberikan nilai tambah. Nilai tambahnya dalam bentuk apa? Jadi begini, ini contoh saja, sapi itu mampu menghasilkan susu yang memiliki protein A1 dan A2. Kalau A2 ini dipercaya lebih ramah terhadap pencernaan karena tidak menyebabkan laktosa intoleran, sementara kalau A1 itu menyebabkan laktosa intoleran. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu pernah minum susu kemudian merasa perutnya kembung, terus kemudian bisa diare dan seterusnya, bisa jadi itu karena laktosa intoleran. Nah, susu A2 ini ternyata lebih ramah. Nah, kalau lebih ramah berarti dia harusnya nilainya lebih tinggi. Artinya harga susunya per liternya harusnya lebih tinggi, katakanlah 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Pertanyaannya adalah bagaimana membedakan? Kalau susu kan dipandang kan semua sama, putih ya. Pokoknya putih susu. Nah, putih. Tapi putih itu yang mana yang membawa A1, mana yang membawa A2 itu bisa dicek. Dengan apa? Dicek secara genetik. Ternyata ada variasi gen kasein di sini yang ketika dibaca dengan PCR itu nanti akan ketemu yang A2. Nah, yang A2 ini berarti nanti akan menghasilkan susu yang A2. Nah, kalau ketemu seperti ini, katakanlah ada 100 sapi, yang 20 ekor A2, maka yang A2 itu harus dipisahkan produksinya. Maksudnya susunya dipisahkan, nanti dijual di label dengan susu A2. Dan ini di supermarket terdekat, ya, yang ada, Bapak Ibu sudah bisa lihat, warnanya merah, saya tidak perlu sebutkan namanya, karena saya tidak di-endorse. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah koperasi. Nah, koperasi ini kalau di Jawa Timur, saya kira Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sudah berkembang pesat ya, ekosistemnya.
melalui jaringan-jaringan pemasaran susu yang saat ini ada, tetapi masih dalam kondisi susu yang sifatnya raw atau susu yang sifatnya mentah. Ya, artinya susu raw ya, susu putih itu sebenarnya. Tapi kalau di beberapa negara maju yang kooperasinya sudah bagus, contoh Campina, ini terkenal kalau di Indonesia produksi es krim ya. Kemudian Frontera itu keju, ada Arla, ada Ancor. Ini produknya diubah. Jadi dari susu menjadi yogurt, menjadi es krim, menjadi keju atau menjadi lainnya, sehingga ada nilai tambah yang didapat. Kalau tadinya jual susu cuma katakanlah 10.000 per liter, kemudian kalau diberikan nilai tambah bisa menjadi lebih tinggi. Nah, ini bisa dilakukan oleh koperasi-koperasi yang mungkin sudah menghitung nilai investasinya berapa, kemudian harus membuat produk apa. Dan ini saat ini kalau permintaan produk susu saya kira tidak ada masalah. DO di mana-mana pasti habis. Terakhir Bapak Ibu, kita memiliki pekerjaan rumah. Pekerjaan rumahnya adalah bagaimana meningkatkan atensi dari para peternak-peternak muda itu atau mungkin generasi muda untuk masuk ke dunia peternakan atau bidang peternakan. Karena selama ini kalau bicara dengan anak-anak muda mungkin peternakan itu bukan menjadi bidang yang seksi, bidang yang mungkin dapat menghasilkan income yang baik gitu. Tetapi kalau dilihat dari potensi-potensi yang ada saat ini bisa dipastikan masih memberikan peluang yang sangat lebar bahwasanya ternak itu menjadi satu hal yang perlu dan patut untuk dilakukan, terutama untuk adik-adik milenial yang baru. Sehingga apa yang dilakukan ya mungkin mengintroduksikan apa yang anak-anak milenial sekarang ini ketahui ke dalam usaha peternakan, mungkin dengan Internet of Things, terus kemudian cara marketing yang menggunakan teknologi itu menjadi satu bagian khusus yang membuat mereka menjadi tertarik. Dan ini Bapak Ibu menjadi PR kita bersama untuk meningkatkan produktivitas ternak, satu, kemudian yang kedua adalah efeknya ke kesejahteraan. Baik, saya kira itu yang dapat saya berikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Wawan untuk memoderatori diskusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Sigit atas paparannya yang luar biasa. Ya. Ada beberapa hal yang saya catat ini. Ya, ada beberapa. Ini yang paling utama adalah susu tidak keluar selain dari ambing gitu. Jadi memang spesial di dunia peternakan ini dan itu tugas kita semua dan tugas Bapak Ibu sekalian yang di dunia peternakan untuk melengkapi program nasional MPG ini ke salah satunya susu dan semoga untuk mengurangi impor dan susu hanya keluar dari sapi gitu, hanya keluar dari sapi perah. Iya. Baik, Prof, ada beberapa pertanyaan untuk mempersingkat waktu. Mungkin ada Bapak Ibu sekalian ada yang resen, ada yang mau bertanya secara langsung? Mas Panji ada enggak? Semuanya belum. Ini ada pertanyaan Prof dari Mas Andika. Dari Mas Andika terkait dengan apakah ada genetik sapi perah untuk membedakan genetik sapi perah yang tahan virus gitu, yang tahan dari penyakit. Jadi sudah dibedakan sapi perah ini tapi tahan penyakit gitu. Karena seperti kasus yang ada di kami di Kabupaten Magetan ini, sapi perah ini penyakit PMK itu dan LSD itu muncul berulang, Bro. Jadi vaksin rutin gitu. Yang kedua saya langsung aja Pak, nanti biar daripada nanti saya lupa. Kalau untuk penyakit itu biasanya lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Artinya lebih ke bagaimana tata cara pengendalian penyakitnya. Ini mungkin Bapak Ibu yang Dokter Iwan akan lebih paham. Kalau setahu saya, memang mungkin ada beberapa penyakit yang sifatnya bisa dikontrol oleh genetik.
Cuman kalau penyakit yang sifatnya airborne, artinya ditularkan lewat udara, terus kemudian dia memiliki prevalensi yang tinggi karena penyebarannya, ini biasanya karena faktor manajemen. Jadi memang saya belum pernah membaca atau melihat tapi tahan PMK karena gentik itu belum ada. Iya. Jadi lebih ke manajemen ya. Monggo nanti koordinasinya kalau program pengelolaan di bidang penyakit itu kan di dinas yang lebih paham. Gitu ya. Monggo Pak. Oke, baik Prof. Selanjut ini Mas Andika cerita kalau beli 20 ekor sapi yang produksi bagus itu hanya seperempat ya, yang produksi di atas 15, yang 50% itu hanya sepuluhan, produksi sepuluhan, yang lain lah. Ini karena mungkin tidak ada pencatatan dan tidak ada jaminan. Betul. Kira-kira apakah sudah ada peternak binaan MOSA yang melakukan perbaikan genetik sehingga beliau bisa belajar gitu? Oh, gitu. Jadi bukan perbaikan genetik ya, artinya melakukan uji genetik sudah dilakukan. Oke, kami ada beberapa marker penanda dan customer yang mereka rutin untuk mengirim sampel untuk dicek tapi ini memiliki potensi atau tidak. Tapi yang dikirim ada biasanya pedet-pedet. Jadi dari situ customer ini kemudian menentukan pedet ini akan dia lanjut untuk dipelihara atau dia tidak. Sehingga tadi kalau kasus tadi 20 ekor dibeli mungkin pedet semua, nunggu satu tahun atau 2 tahun baru melahirkan dan produksi susu itu tidak terjadi karena potensi di awal sudah diketahui. Nah ini di Jawa Barat ada, di Jawa Timur juga ada. Kalau mau belajar nanti ada di Jawa Timur di daerah. Saya kurang tahu ya. Nanti mungkin tim yang dari MOSA bisa memberitahu. Tetapi di Malang itu ada, kemudian di beberapa tempat di Jawa Timur itu ada. Sehingga biasanya sampel darah yang dikirim ke kami untuk kami lihat, kami genotype dan kemudian nanti diberikan saran sapi ini memiliki potensi rendah, tinggi atau sedang. Nanti kalau tinggi ya monggo mau dipakai, kalau rendah ya monggo mau diapakan itu tergantung dari peternak. Tapi sudah kami lakukan. Berarti artinya dari sampel darah sudah tahu nggak, Bro? Bisa, dari sampel darah sudah tahu. Jadi dari sampel darah itu sudah, kalau PCR itu hanya berdasarkan satu ya, mungkin produksi susu. Tapi kalau dengan yang array tadi, dan kalau array memang harganya agak mahal, kami bisa tahu dia katakanlah produksi susunya potensinya seberapa, terus kemudian kami bisa menjawab dia kalau nanti genotip dia apakah memiliki sifat yang terkait dengan defect genetik atau tidak, itu sudah bisa diketahui. Makanya tadi kalau disampaikan ada di pertanyaan juga kenapa kok kemudian lebih cepat ya, karena mengetahuinya lebih awal Pak. Mengetahuinya lebih awal, dia potensinya diketahui di depan, sehingga kalau ketahuan potensi di depan dia bisa lari nggak sih? Kalau lari ya kasih sepatu lari, tapi kalau dia bisanya musik ya kasih gitar atau kasih ketipung kayak gitu. Jadi itu kenapa kok potensi itu di awal harus dikarakterisasi dulu supaya kita tahu mau memberikan manajemen atau memberikan cara seperti apa. Sehingga tadi tidak salah proses pemeliharaannya. Yeah. Tapi rata-rata itu yang pedet betina gitu, rata-rata. Biasanya pedet betina. Ya, yang banyak masuk ke kami adalah pedet betina. Kalau jantan kan stro semen itu dengan IB kan bisa dapatkan dari balai inseminasi buatan dan itu kan banyak. Artinya kan tidak perlu ngecek. Kalau di PIB kan sudah terjamin kualitasnya. Artinya sapi-sapi yang jantan yang digunakan pasti dia yang memiliki kualifikasi atau kualitas genetik yang unggul. Itu kan pasti. Tetapi yang jadi masalah adalah yang betina. Betina ini ada di peternakan rakyat. Dengan cara pemeliharaan yang masing-masing, cara pemberian pakan yang beda-beda, cara pengelolaan yang masing-masing, bahkan cara perkawinan yang berbeda-beda. Sehingga ini membuat kalau dia memiliki anak, anaknya ini potensinya seperti apa nih? Ya, kan gitu. Okay. Tapi angka uji itu sudah Bro? Sudah teruji maksudnya? Sudah. Sudah. Karena tadi saya sampaikan
kami punya referensi wilayah itu ada di 11 wilayah di seluruh Indonesia. Dan kami confidence untuk menyatakan bahwasanya dari yang kami lakukan itu sudah memberikan gambaran tentang kondisi sapi perah di Indonesia. Karena yang saya ini kalau mungkin Bapak Ibu perso dan tahu, sapi perah di Indonesia itu kan tidak jarang ya yang dari luar negeri kata. Tapi kalau yang di masyarakat itu kan mungkin cuma dari Jawa Tengah pindah Jawa Timur nanti pindah Jawa Barat pindah Jawa Tengah dan seterusnya. Jadi kan cuma mutek-mulek di situ. Bahkan yang sampai di Sumatera itu eh, kebetulan saya pernah ngirim ya diambilkan dari Jawa Tengah mereka. Artinya apa? Artinya kan ya pool genetiknya atau kolam genetiknya ya cuma itu saja. Nah, jadi kalau sudah kami sampling dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan itu tidak di mega farm, kalau biasanya yang impor kan di mega farm, atau mungkin farm-farm yang sudah komersial, ya saya rasa itu mewakili dari kondisi genetik yang ada di masyarakat saat ini. Nah, kondisi genetik masyarakat ini harus dibedakan. Kalau untuk manajemen harus diberi cara apa. Tapi kalau nanti untuk kepentingan seleksi menghasilkan keturunan, ceritanya menjadi beda lagi. Oke, Nathan Pak Wawan. Iya, Prof. Baik. Eh, ini lanjut dari Sumatera Utara dari Pak Mas Zuki Tanjung ya. Nah, apakah ada genetik yang sapi perah yang tahan terhadap panas? Jadi biar peternak-peternak di daerah panas ini bisa mendapatkan sapi perah yang khusus genetik daerah panas itu. Ada. Tadi saya sampaikan tadi kan ada dengan marker HSP tadi HSPAB 01 itu memungkinkan untuk dilakukan seleksi berdasarkan satu marker tersebut. Ataukah kalau memang menggunakan array ya itu nanti informasinya lebih komplit gitu. Atau mungkin seperti yang disampaikan di pertemuan kemarin adalah kita sedang menguji sapi perah yang membawa slick gene atau gen kulit yang halus, yang tipis. Nah, kalau itu nanti berhasil bisa didiseminasi ya kita bisa membuat sapi perah yang tahan untuk daerah tropis atau daerah panas. Karena ini yang menjadi kata kunci untuk peningkatan produktivitas. Nah, tahan di stres ini menjadi kata kunci. Nah, caranya apa ya? Dengan seleksi tadi, dengan cross tadi. Tetapi kalau yang cross saya belum bisa berani menyampaikan banyak-banyak karena ini sedang berproses. Tetapi kalau yang berdasarkan dari hasil seleksi, mohon dicatat Bapak Ibu bahwasanya produksi susu atau produktivitas menghasilkan susu itu sebagai cerminan kemampuan adaptasi. Adaptasi dari apa? Adaptasi dari sapi itu sendiri. Tapi kalau yang mampu beradaptasi dan tahan terhadap lingkungan pasti produktivitasnya tinggi. Cara bodohnya gitu, cara sederhananya. Tapi kalau yang produktivitasnya rendah, berarti dia tidak mau beradaptasi dengan lingkungan. Nah ini gampang saja untuk kemudian dilakukan proses pemilihan. Mana yang produktivitas tinggi, mana yang produktivitas rendah. Gitu. Nanti Pak Wan. Gitu. Terus sekalian kaitan yang asumsi di masyarakat, Prof. Apakah betul semakin tinggi MDPL, semakin lokasi itu semakin dingin dengan sapi yang sama, dengan pakan yang sama itu semakin dingin itu produksi semakin tinggi, Prof. Nah, kalau dihubungkan dengan heat stress tadi, asumsinya betul, Pak. Ya, karena di kondisi yang makin dingin itu kan ternak menjadi lebih nyaman. Ya, karena ternak nyaman, happy, yang produktivitasnya tinggi. Tetapi ada satu hal yang kemudian harus dicatat, kita biasanya menggunakan ukuran thermohumidity index atau THI, yang di situ mempertimbangkan juga kelembaban. Jadi heat stress itu bukan hanya karena masalah panas ya, tapi karena masalah kelembaban juga. Tetapi dibuktikan dari beberapa tempat, kalau sapi-sapi yang berada di wilayah dingin, maka produktivitasnya lebih tinggi. Monggo dilihat saja. Di Jawa Timur itu yang wilayah tinggi mana? Pujon, Malang, dan seterusnya itu kan tempat untuk berkembang ya. Boyolali, terus kemudian kalau di Jawa Barat ada mungkin Pengalengan dan seterusnya. Itu yang wilayah-wilayah dingin. Karena memang nature-nya, sapi perah itu kan karena dia asalnya bukan dari Indonesia, ya memang dalam wilayah yang dingin. Jadi kalau disesuaikan dengan wilayah dingin itu merupakan cara untuk membuat ternak itu beradaptasi dengan lingkungan lebih baik sehingga produktivitasnya menjadi meningkat. Budi, belum bisa Iya. malas nanya lagi. Udah penuh Berarti ya. lor, Jalan tadi.
Mungkin karena tempatnya semakin Ya, nyaman. betul, Pak. Jadi kalau bahasa kami, ternak happy itu ya pasti produktivitasnya tinggi. Gitu. Dibuat senang. Senangnya apa? Ya Iya. diberikan pakan yang baik, lingkungan yang baik. Gitu. Kalau potensinya tinggi, kemudian dia tidak diberi lingkungan yang baik, ya pasti saja potensinya tidak akan terpenuhi. Dan ini efeknya adalah di manajemen. Efeknya nanti di pakan. Makanya di sini saya matur mungkin di Bapak Ibu Dinas yang hadir di sini, peternak itu tidak bisa sendiri, Bapak Ibu. Karena apa? Mereka itu sudah melakukan banyak hal. Kalau peternak itu yo ngarit, yo merah, yo dan lain-lain dan lain-lain. Tapi kemudian tidak ada kesempatan atau waktu untuk kemudian peternak itu untuk belajar. Belajarnya ya cuman dari mungkin kawan-kawannya turun temurun gitu kan. Makanya di sini perlu yang namanya penyuluhan, menyului mereka gitu kan. Yang menyului siapa ya? Apa? Ya bisa praktisi atau bisa dari dinas memberikan program dan seterusnya. Dan saya yakin mereka akan terbantu. Iya, iya. Tapi lanjut dari Mas Fajar ini, teman dari Dinas Peternakan Bojonegoro ini, kaitan penilaian genetik yang sapi PO yang produktivitasnya tinggi, karena selama ini sapi PO kurang diminati kan, mungkin maksudnya bentuknya kecil gitu ya, mungkin maksud. Tapi kalau sebenarnya dari sisi reproduksi mungkin sapi PO mungkin lebih bagus gitu daripada sapi cross. Pripun, Bro? Sebenarnya kalau konsep genetik ini berlaku umum untuk ternak, sapi potong, sapi perah, kambing domba, dan seterusnya. Tapi kalau khusus sapi PO ini ada benchmark yang bagus, Pak. Itu ada di Kebumen, Jawa Tengah. Itu ada namanya PO Kebumen. Dan dia sapinya membesar-besar, gede-gede. Dan ini dilakukan seleksinya secara fenotip, dan itu berlanjut. Sehingga sapinya besar-besar. Nah, kalau kemudian katakan di Bojonegoro itu kurang diminati karena nilai jualnya rendah. Nilai jualnya rendah itu diakibatkan apa ya? Apakah karena bobotnya yang rendah atau memang karena yang lain? Tetapi kalau bobotnya rendah, berarti bobot ini bisa ditingkatkan dengan apa? Tadi perbaikan manajemen pakan maupun perbaikan genetik. Kalau perbaikan genetik pasti butuh waktunya lama. Paling cepat cross. Ya. PO di-crosskan dengan apa-apa gitu, pasti nanti anaknya akan profil genetiknya atau performanya menjadi tinggi. Tetapi kalau hanya PO saja, dan PO memang terkenal dengan pertumbuhannya yang slow atau yang lambat. Tetapi dia memang memiliki tahan panas, kemudian tahan pakan yang adanya, sehingga apa? Sehingga di sini tinggal kebutuhannya mau meningkatkan di apa? Kalau katakanlah PO ini pengen ditingkatkan kemampuan produktivitasnya ya harus diseleksi nanti atau diperbaiki pakannya untuk mendapatkan produktivitas yang tinggi gitu. Tapi kalau nilai jual itu, nah itu tadi Pak, fairness untuk jual atau kadang di masyarakat itu kan jualnya kan jogrok ya, menilainya dari apa gitu kan. Jadi mungkin dari cuman bentuk badannya belum fair dengan ukuran-ukuran yang sifatnya jelas. Kalau bobot badan sekilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo itu jelas. Kayak beli ayam itu kan 1,5 kilo sama 2 kilo pasti mahal yang 2 kilo. Ya kan? Beli telur itu telur sekilo sama telur 2 kilo pasti mahal yang 2 kilo. Tapi kalau sapi kadang hanya berbasis jogrok ini yang kemudian menjadi apa perhatian tersendiri bagaimana menjadi ini istilahnya adil untuk peternak. Istilahnya demikian. Begitu Pak. Oke, Prof, yang terkait sapi PO Kebumen, Prof, kira-kira 2 tahun yang lalu untuk korban Pak Wagub atau Bu Gub Jatim, nah itu kan dari Kabupaten Magetan. Kemarin di selidiki itu beliau memeliharanya itu kan dari pedet, dipelihara sampai 6 sampai 7 tahun di Magetan. Iya, nah, betul. Bobotnya kemarin hampir 1 ton. Nah itu ternyata dapatnya pedet itu dia ya dari Kebumen, Prof, memang. Jadi bisa bobotnya gede. 1 ton. Ya, sampai kan pada waktu itu ada seleksi gitu, sapi jenis PO yang betul-betul PO bukan Brahman gitu, yang betul-betul PO dan bobotnya mendekati 1 ton gitu. Terus akhirnya salah satu yang terpilih dari Kabupaten Magetan kemarin. Iya. Nah itu untuk
untuk pemilihan menuju kayak terpilih sapi kebumen, sapi PO kebumen yang besar-besar itu butuh berapa waktu, Bro? Begini Pak, setahu saya kalau yang Kebumen itu kan ada agreement di masyarakat. Artinya masyarakat peternak sapi PO itu membuat kriteria-kriteria seleksi yang mereka sepakati. Dan itu saya yakin sudah berlangsung sangat lama. Ya. Lama artinya tidak sekarang disepakati besok keluar hasilnya, tidak. Karena respon dari proses seleksi itu terjadi pada keturunan berikut. Jadi kalau tetua itu bapak sama ibunya dipilih, diseleksi, nanti menghasilkan keturunannya, efeknya baru kelihatan di keturunan. Nanti keturunannya diseleksi lagi, ya nanti baru keluar di keturunan lagi selanjutnya. Dan itu dalam satu populasi wilayah di kawasannya. Jadi eh, saya belum terlalu detail ya kalau untuk di Kebumen itu berapa lama. Tapi kesepakatan-kesepakatan terhadap sifat-sifat itu atau mempertahankan genetik yang baik itu saya yakin sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun. Katakan kalau satu sapi itu dipelihara 5 tahun gitu, dan itu didapatkan dari seleksi sebelumnya, berarti kan paling tidak ada jantan yang sudah berumur 10 tahun atau betina yang sudah berumur sama 10 tahun. Jadi sekitar 15 tahun. Jadi kalau bicara tentang peningkatan genetik, kita tidak bisa memiliki kata yang instan kalau menggunakan data fenotip. Tetapi kalau dengan genomik, itu bisa instan. Instannya seperti apa? Ya, terima kasih dengan perkembangan teknologi ya. Artinya sudah diketahui genetik-genetik apa yang atau gen-gen apa yang berpengaruh terhadap pertumbuhan, berpengaruh terhadap ADG dan seterusnya. Dan dengan informasi itu kan bisa dipotong cepat. Ya. Artinya anak sudah ketahuan ini perlu dipelihara, ini tidak perlu dipelihara dan seterusnya. Terus ini memiliki potensi tinggi atau tidak, menilai tadi IBV atau nilai pemuliaan tadi. Nah dari situ peningkatannya kan menjadi lebih cepat dibanding dengan kalau menunggu. Oh, ini nanti kecil, lahir, terus kemudian ditunggu sampai besar, baru ketahuan, dicatat informasi. Nah, ini makanya kenapa genetik itu menjadi, kalau bahasa saya, shortcut atau game changer ya, karena akurasi tadi satu, yang kedua adalah kecepatan. Itu yang menjadi jawaban. Oke, Bro. Lanjut ini dari BPPTKDDIY, Bro. Ini jika yang disampaikan Prof. Sigit terkait progeni ini tidak lebih unggul daripada genomi, kenapa pemerintah masih ada program progeni ini masih dilaksanakan, terutama untuk calon pejantan sapi perah. Keuntungan progeni itu apa dibandingkan dengan genomi, Bro? Mungkin saya juga sepakat dengan adanya progeni. Cuman kalau bicara kecepatan, memang pilihan saat ini jatuh pada genom. Nah, terkait dengan mengapa kok progeni itu masih dilakukan atau tidak, ya ini kembali ke kebijakan di pemerintah ya. Artinya pemerintah masih pasti memiliki alasan kenapa proses ini masih dilakukan. Karena selama ini kan hasil dari sapi yang dilakukan progeni ini yang kemudian disebarkan genetiknya ke masyarakat. Cuman waktunya memang lama, Pak. Artinya begini, seperti di depan tadi saya sampaikan, di masyarakat itu tidak ada catatan yang betul-betul akurat gitu, bersih gitu. Artinya catatan ya kadang dicatat seminggu sekali, kadang nggak dicatat, kadang sebulan sekali dan 2 bulan sekali. Sehingga kalau saya sampaikan tadi, akurasinya menjadi sesuatu yang dipertanyakan. Nah, kalau bicara tentang peningkatan genetik kan berarti kita bicara respon, bicara akurasi. Nah, kalau akurasinya makin tinggi, responnya kan makin tinggi. Jadi kalau ya tinggal milih saja ini, artinya mau jalan slow-slow atau mau jalan cepat. Tapi kalau karena dengan pertimbangan tadi peningkatan kebutuhan itu menjadi tinggi, terus kemudian adanya kebutuhan untuk membantu masyarakat dalam rangka untuk perbaikan manajemen sesuai dengan potensinya, ya itu bisa diketahui dengan genetik. Kalau progeni kan hanya mengetahui untuk nanti informasinya merilis jantan yang mana yang layak atau jantan yang mana memiliki kualitas genetik seperti apa, baru disebar. Dan itu kan informasinya dari anak
anak betinanya yang lahir. Tapi kalau produksi susu berarti kan eh, betina itu harus dikawinkan dulu dengan pejantan yang kandidat, kemudian anaknya nanti lahir, begitu anaknya lahir harus ditunggu dulu sampai kemudian dia dewasa kelamin, kemudian dikawinkan, bunting, baru keluar produksi susu. Berarti 9 bulan ditambah kurang lebih sekitar 9 bulan kali 2, 18 bulan ditambah kalau dikawinkan pertama kali di peternakan rakyat di 18 bulan, berarti kan 18 tambah 18, ada 36 bulan kan, 36 bulan, itu sudah lebih dari 2 tahun, Mbak. Nah, gitu. Oke. Jadi ya kita bicara kecepatan saja. Artinya bukan menentang progeni itu tidak baik, baik karena itu informasi real. Di pemulihan itu kami menganut phenotype is the king. Ya, artinya phenotype itu adalah tampilan utama atau tampak utama yang harus dijadikan referensi. Nah, tetapi karena phenotype ini dikendalikan oleh genotip dan lingkungan, maka informasi genotip dan informasi lingkungan ini juga harus dipertimbangkan. Perubahan terhadap genotip pasti akan berubah performa. Ya, jadi kalau ternaknya baik, pasti genotipnya baik. Kalau lingkungannya dibuat sama. Jadi kalau mudah-mudahan genotipnya, lingkungannya bagus, ya performanya bagus. Ini cuma pilihan kecepatan aja, Pak. Jadi Ya, betul. mau cepat atau mau lambat. Jadi berapa ini masih ada dari Mbak Intan Permata. Apakah langkah paling cepat dalam pembunuhan susu ini meningkatkan populasi atau meningkatkan kualitas genetik? Barengan. Tidak bisa. Barengan. Katakan populasi dok, kemudian tidak dilakukan peningkatan kualitas genetik, itu harus barengan. Jadi kalau di bahasa kami di pemulihan itu reproduksi itu adalah alat vehicle atau mesin, ya, mesin untuk melakukan proses reproduksinya, menambah keturunan, menghasilkan anak dan seterusnya. Tetapi genetik itu adalah sesuatu yang harus menjadi drivernya, harus menjadi penentunya. Ya. Karena kalau cuman reproduksi itu kayak replikasi, jadi menambah jumlah. Nah, kalau cuma menambah jumlah dengan kualitas genetik sama saja, ya produksinya akan tetap sama. Tapi kalau kualitas genetiknya ditingkatkan, ditambahkan jumlahnya, pasti nanti kualitas genetiknya naik, produktivitasnya naik, populasi naik, kan gitu. Jadi kalau di Indonesia ya dua-duanya. Tetapi kalau sekarang mungkin di luar negeri itu trennya berbeda, Pak. Trennya adalah populasinya sedikit, produktivitasnya tinggi. Ini kan berbeda, terbalik. Karena apa? Mereka sudah ada isu climate change, isu kemudian macam-macam ya, pencemaran dan seterusnya. Jadi yang mereka kejar adalah produktivitasnya tinggi, tetapi populasinya rendah. Tapi kalau di kita harus dua-duanya, populasinya harus tinggi dan kualitas genetiknya juga harus besar. Karena kenapa? Peternakan kita itu peternakan rakyat basisnya. Kalau peternakan rakyat basisnya, mereka harus punya sapi 1, 2, 3, 4 ekor, 5 ekor dengan kemampuan mereka, sehingga dari situ itu yang diimprove, dari situ itu yang dinaikkan kualitas genetik. Nah, bagaimana cara menaikkannya? Tadi ada pertanyaan ini yang menarik, tadi ada open nucleus breeding dan seterusnya, yaitu terkait dengan penyebaran saja, ya penyebaran aja. Artinya kalau open nucleus breeding yang menjadi nukleus itu terbuka, artinya dia bisa menerima genetik yang lain untuk kemudian nanti diseleksi lagi untuk kemudian dimultiplikasi atau disebarkan. Itu kalau open. Jadi konsepnya adalah saya cenderung kalau di Indonesia adalah dua-duanya harus jalan bareng. Reproduksinya harus top, bagus, genetiknya juga harus top. Karena tidak mungkin ya kalau reproduksinya bagus kemudian yang direplikasi hanya yang biasa-biasa saja. Begitu, Pak Wawan. Oke. Prof, ini terkait ini ada yang chat WA ini bertanya gini, apakah betul kalau semuanya sapi perah impor? Karena beliau ditawani untuk beli sapi perah impor barengan yang dari Malang. Nah itu apakah betul kalau semuanya sapi perah impor darah itu produksinya pasti bagus? Karena tidak ada bukti hasil lab yang disampaikan dalam genetiknya gitu. Opini saya itu tidak, Pak. Karena dalam setiap populasi itu ada variasi. Paling gampang kan logikanya. Dalam satu kelas 6 katakanlah gitu. Kalau disuruh ujian itu kan nilainya ono sing untuk 50, untuk 1 itu.
sama seperti itu. Jadi dalam satu populasi itu tidak mungkin seragam. Artinya 10 semua, atau 20 semua, atau 30 semua, tidak. Pasti ada variasi tinggi atau Nah, kalau yang impor ini ya tergantung kalau memang disertai dengan informasi potensi bapaknya, potensi ibunya akan lebih baik. Jadi impornya tidak asal beli, tetapi juga harus dipilih yang memiliki kualifikasi dan kualitas genetik yang bagus. Satu. Kedua, perlu diperhatikan, Indonesia adalah negara tropis, terkenal dengan kelembaban tinggi dan panas. Pastilah sapi-sapi yang impor ini kalau asalnya mungkin dari New Zealand, dari Australia, atau mungkin berasal dari negara yang lain yang dingin, ya masuk ke sini pasti akan mengalami kondisi Oh, enggak dan ada itu chatnya lagi masuk membuat ya. produktivitasnya pasti akan mengalami penurunan atau penyesuaian. Karena tadi produksi susu ini adalah bentuk adaptasi terhadap lingkungan. Tadinya kalau emaknya adaptasi dengan lingkungan di Australia maupun New Zealand bisa 60 liter, masuk ke sini kalau lingkungan tidak diberikan yang optimal, ya tidak akan segitu. Bagaimana membuat lingkungan optimal? Ya di kandang mungkin kalau yang mega farm atau farm komersial, mereka sudah kasih blower, kasih semprotan air, kasih dan seterusnya. Itu memungkinkan. Tetapi kalau di peternakan rakyat, ceritanya menjadi beda. Maksud mau dikipasi kayak pakai kipas sate, itu kan ya. Gitu Pak. Berarti kalau semuanya ikut beli ternak sapi impor itu ya semoga dapat yang baik gitu aja Pak. Ya, karena seleksinya di sana saya tidak tahu Pak. Ini kemudian boleh dijual ke Indonesia namanya atau boleh dijual kemana itu saya kok belum mendapat informasi bagaimana gitu. Boleh nggak nunjuk, saya pengen yang produksinya sekian, bapaknya sekian, ibunya sekian, gitu. Atau mungkin yang lain gitu. Iya. Karena dulu kami juga pernah tahu, tapi sudah lama, Enggak tahun ada Sule 2012 ya. itu peternak kami dapat bantuan sapi perah impor dari Provinsi Jawa Timur. Itu produksinya juga tidak optimal. Jadi dari 20 ekor tuh mungkin yang produksi di atas 20 itu mungkin ya hanya 2, hanya 10-20%. Lain tuh ya kecil-kecil. Jadinya itu jadinya itu badannya yang besar. Jadi badannya memang tinggi besar dan akhirnya kayak sapi potong gitu akhirnya. Itulah mengapa kok seharusnya di Indonesia mungkin ya angan-angan ya, tapi semoga terlaksana. Harus ada sapi perah yang memang cocok dengan karakteristik Indonesia, terutama kalau itu dikembangkan di peternakan rakyat. Jadi peternakan rakyat itu kan nggak mau sapi yang gede-gede, Pak. Maunya kecil karena ngaritnya terbatas, lahannya terbatas, ya kan? Terus kemudian kekuatan dia memerah ya cuman 1 atau 2 sampai 5 ekor. Di atas 5 ekor kalau merah pakai tangan, wah ya tangannya kayak opo gitu kan bentuknya. Jadi yang karakter-karakter seperti itu harus dimasukkan dalam rangka nanti proses untuk seleksi, ya kan? Proses seleksi. Jadi untuk tujuannya membentuknya seperti itu. Jadi kalau sapi perah, saya tidak anti impor tidak, karena memang kalau untuk memenuhi produksi susu saat ini, mungkin yang paling cepat adalah impor. Impor sapi dari luar negeri gitu. Itu paling cepat, paling rasional. Karena kenapa? Kita butuh populasi. Populasinya meningkat tinggi, pasti produktivitas kita tinggi, wis. Nah, produksi dalam artian agregat pasti tinggi ya. Karena apa? Walaupun sidik-sidik tapi nek akeh kan jadi banyak juga. Karena produktivitas turun di sini ya karena kondisi lingkungan kita memang membuat produktivitas itu turun. Tadinya mungkin potensinya 40 atau 1 liter, masuk sini tinggal 10 liter, 20 liter. Ya mau bagaimana lagi kan gitu. Kalau dikelola masyarakat ya berarti memang harus diperbanyak N-nya. Makanya kenapa tadi di ending presentasi saya peternak milenial itu harus masuk. Karena kenapa? Jumlah yang banyak ini siapa yang nanti akan ngelola? Gitu kan. Kalau kemudian hanya bersandar pada farm komersial ataupun mega farm, ceritanya beda. Tidak ada kesejahteraan peternak di sini. Tapi kalau ceritanya ada kesejahteraan peternak, ceritanya adalah ya tadi generasi-generasi yang sekarang itu harus ya mau masuk kandang lagi gitu. Kata Pak. Ada lagi dari Mbak Fitriani ini dari Kutai ini. Dari Kutai ini
apakah genetik dalam bentuk stro sudah ada bantuan kabupaten-kabupaten ini maksudnya mungkin Cuman stro beku ya yang mungkin ya. maksudnya mungkin semen beku yang sudah terselektif genetiknya gitu mungkin. Iya. Ah, Jadi ngoten niku bisa. kalau semen beku tuh kayak BIP Singosari, BIP Lembang itu sudah luar biasa Pak, bagus-bagus itu Pak. Katanya di sana bagus, memiliki catatan produksi juga yang bagus di sana. Kemudian ada juga yang malah sampai ke semen sexing juga sudah ada. Artinya ini tidak ada masalah kalau dari jumlah dari penggunaan pejantannya. Artinya straw ini bisa dibeli kok gitu loh. Apalagi kalau dinas kan memiliki kemampuan beli atau memiliki privilege untuk membeli itu di balai-balai kan. Bahkan koperasi pun juga atau mungkin orang personal kan sekarang juga boleh untuk membeli. Artinya apa? Dalam segi supply straw itu tidak ada masalah saat ini. Problemnya adalah di lapangan optimalisasi terhadap potensi genetik itu mau diapakan di sini untuk meningkatkan performance ditambah kalau mau mengenerate sapi yang cocok dengan kondisi tropis lingkungan ya dengan cara tadi perbaikan untuk genetik. Jadi kepentingan genetik sebenarnya ada dua. Perlu saya garis bawakan di sini. Satu adalah untuk mengoptimalisasikan dalam arti kepentingan manajemen. Kalau potensinya tinggi ya dioptimalkan tinggi, potensinya rendah dioptimalkan rendah. Kemudian yang kedua jangka panjangnya adalah untuk kepentingan dalam rangka membuat keturunan itu atau seleksi untuk meningkatkan kualitas genetik di populasi-populasi selanjutnya. Ini yang menjadi kepentingan kenapa kok genomik saat ini diperlukan karena kita butuh percepatan. Jadi kalau genomik hanya digunakan nanti untuk melakukan seleksi, lah pertanyaannya adalah yang tidak terseleksi mau digunakan untuk apa? Padahal itu punya peternakan rakyat, punya peternak. Nah ini yang harus dioptimalkan. Gitu Pak. Maksudnya mungkin yang Mbak Fitriana ini stro-stro dari balai-balai kita, balai DPP Singosari, Lembang itu kan sudah sudah yakin terseleksi kan ya? Iya, dari betul. pesertanya gitu. Iya, betul. Iya, bagus. Kan sudah Pak, sudah pasti. Ya, saya bisa katakan bagus karena kan pasti sumbernya terpercaya. Kemudian kalau itu pejantannya hasil tadi progeni, berarti kan sudah dilakukan proses tes progeninya. Kalau dia pejantan impor, mungkin pejantan itu pasti sudah disertai dengan informasi kemampuan genetik atau kemampuan produksi yang mumpuni. Sehingga di sini aman-aman saja kalau menurut saya. Selama ini bagus-bagus. Bagus-bagus. Prof, ini ada lagi dari Pak Bambang Sugianto. Ini yang dimaksud apakah bisa kalau semuanya seleksi breeding ini dari sapi-sapi, bagaimana caranya menseleksi breeding ini dari sapi-sapinya sendiri gitu maksudnya? Mungkin nggak tahu. Ya, kalau mohon maaf ini Pak Bambang saya tidak tahu dari mana beliaunya. Tetapi kalau memang punya populasi yang besar Pak dan bisa diseleksi itu sangat mungkin untuk dilakukan. Prinsip pemulihan itu kan memilih sesuai dengan tujuan. Itu prinsip seleksi. Jadi kalau tujuannya pengen membuat bobot badannya naik, ya dipilih yang bobot badannya tinggi. Untuk kemudian dia dikawinkan dengan yang tinggi pula untuk menghasilkan anak. Ya, tapi kalau kemudian kepentingannya adalah untuk reproduksi, ya yang reproduksinya yang bagus, dengan bagus nanti reproduksinya anak-anaknya yang bagus. Mohon dicatat ya Bapak Ibu, bahwasanya konsep seleksi itu adalah untuk meningkatkan kualitas genetik keturunannya. Tetapi kalau konsep seleksi ini atau data-data baik genetik maupun performance ini digunakan untuk yang saat ini ada, tetuanya itu digunakan untuk optimalisasi manajemen kalau untuk kami di servis kami. Itu. Jadi kepentingannya ada dua. Kalau toh pun itu bisa gabungan populasinya yang atau punya populasi yang cukup untuk dilakukan proses breeding sendiri dengan tujuan tertentu sangat memungkinkan untuk dilakukan. Prof, ini mungkin terakhir ini ada yang WA untuk menanyakan Prof terkait sapi perah yang di IB dengan Belgian Blue. Apakah akan bisa memproduksi susu lebih baik daripada sapi biasa?
sapi perah biasa maksudnya. Ini berarti bicaranya emaknya atau bicara anaknya? Ini kan pertanyaan yang harus diklarifikasi. Jadi kalau ada betina terus di Ya, IP itu saya Belgian katakan Blue itu saat benar ini, aku coba. ya kan? Betina perah yang ada sekarang di IP dengan stronya Belgian Blue. Belgian Blue. Apakah anaknya Oke. nanti akan lebih baik gimana maksud? Oh, oke. Kalau anaknya lebih baik begini, Pak. Belgian Blue itu kan sapi potong, gitu. Bukan sapi perah, sepengetahuan saya. Kalau dia sapi potong, maka ya pastilah kalau genetiknya sudah bercampur dengan yang sapi perah, produktivitasnya akan menurun, ya, karena bukan breed yang sifatnya dairy, gitu ya, breed yang sifatnya perah. Jadi makanya tadi ada satu bagian di presentasi saya, ada perkawinan campur cross yang tidak terkontrol di masyarakat itu. Oke, karena ya motifnya ada banyak, kepentingan ekonomi, ketidaktahuan ataupun yang lain. Tapi kalau kemudian itu digunakan untuk anaknya nanti menjadi replacement, nah pastilah akan terjadi proses penurunan produktivitas, ya. Karena yang tadinya komposisi genetiknya sudah setting untuk perah, kemudian lu kok ada campuran daging, berarti kan nanti energinya di dalam itu dari mekanismenya tidak menjadi susu semua, tapi malah menjadi bagian lain yaitu daging. Karena bagian blue itu terkenal dengan otot ganda. Kalau otot ganda berarti pertumbuhan ototnya kan lebih cepat dibanding dari yang normal. Kalau pertumbuhannya lebih cepat dibanding yang normal, maka energi yang dibutuhkannya juga otomatis lebih besar kan. Kalau dia lebih besar, apa yang terjadi? Kalau untuk produksi yang lain pasti ya akan di istilahnya dibagi kan. Tadinya 100% untuk susu, kemudian harus dibagi nih 100% menjadi 50% untuk daging, 50% untuk susu, umpamanya. Kriteria seperti itu. Jadi kalau saran saya, kalau ya perah ya kawinkan dengan perah, kalau untuk potong kawinkan dengan potong. Tetapi ya ini di masyarakat itu ya tidak bisa terkontrol karena motifnya beda-beda. Iya. Oke. Iya, Prof. Jadi kami sendiri yang di bawah ini sudah mengedukasi kalau perah-perah potong-potong, tapi karena masyarakat itu berbayar ya, jadi dia suka-suka. Ya, ya, betul, betul. Oke. Jadi Gitu. suka-suka ini. Oke. Jadi ya begitulah di masyarakat Pak, karena motif tadi ya ekonomi kita nggak bisa, sapinya sapinya beliau-beliau kan, mau dikawinkan dengan apa saja itu terserah beliau kan gitu. Tetapi kalau bicara nanti produktivitas pasti akan menurun gitu kalau dikawinkan dengan yang non dairy. Oke. Baik, Prof. Sigit, mungkin sudah selesai dari kolom chat dari semua pertanyaan. Terima kasih sudah menyampaikan materi yang luar biasa untuk hari ini dan sudah meluangkan waktu di sela-sela disnatalis UNS gitu. dan ya, dan alhamdulillah saya sudah lulus tahun kemarin, Bro, tapi sampai sekarang belum sudah. Masih Wah, ngantri. wah ini masalah ya ini. Oke, oke. Ini mungkin terakhir ada closing statement dari Ibu Kepala Dinas atau Pak Tony, monggo. Bu Gadis, apa masih atau Pak Tony akan menyampaikan sambil Bu menunggu. Gadis masih gabung, Mas. Oh, enggak, Bu Gadis masih gabung. Oh, Mas Panji, mungkin bisa dicek. Oke. Diwakili aja. Mungkin Pak Tony, mungkin Pak Tony, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Sigit sudah memberikan eh, pencerahan, sudah memberikan ilmunya kita semua luar biasa. Paparannya tadi luar biasa ya. Jadi selain high tech-nya juga disampaikan, juga tadi secara terapan di aplikasi di masyarakat juga disampaikan, termasuk bagaimana cara yang paling efisien terkait dengan apa namanya genotip ini. Jadi eh, sudah kita dengarkan bersama, apa namanya seluruh
peserta webinar terkait dengan apa namanya eh, materi tadi yang disampaikan bagus sekali. Terus kemudian ini terakhir pelaksanaan webinar series ngarep ngaji reproduksi ngarep ternak yang kedua, seri yang kedua. Eh, Mohon besok apa namanya peserta mengikuti lagi webinar kami mungkin bulan depan karena memang target kami di 1 tahun ada 12 kali pelaksanaan webinar dan dengan materi yang insya Allah ya selalu up to date dan dengan narasumber yang juga luar biasa. Terima kasih sudah mengikuti webinar ini dengan baik, dengan setia. Eh, Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat, terutama tadi juga pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, aplikatif di lapangan. Apa namanya? Sampai ketemu lagi di webinar yang selanjutnya. Terima kasih banyak. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi